Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuji Engkau dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau layak menerima pujian dan hormat dari kami. Orang-orang yang telah Engkau tebus, orang-orang yang telah Engkau kasihi, yang Engkau panggil untuk boleh datang menyembah Engkau. Pada pagi hari ini kami bersuka cita karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, dan kami juga sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau harus hadir dan memanggil kami ke tempat ini? Siapakah kami ya Tuhan harus Engkau mencari kami? Tetapi karena besarnya kasih-Mu kepada kami, telah menyediakan Kristus kepada kami sebagai penebusan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya hari ini Engkau berkenan sekali lagi memberkati kami. Kami sangat mengharapkan Engkau memberikan firman Tuhan kepada kami. Kiranya firman Tuhan yang kami boleh dengarkan memberikan kesegaran bagi tubuh dan jasmani kami dan juga bagi jiwa kami, sehingga kami boleh bersuka cita. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini memberikan kesegaran bagi jiwa kami, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini ya Tuhan, dengan kesegaran yang baru dari Tuhan, dengan semangat yang baru daripada Engkau ya Tuhan, dengan komitmen yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari saya mengajak kita membuka dari Yesaya pasal 55. Mari kita melihat Yesaya 55. Saya akan membacakan bagi kita mulai dari ayat yang pertama, dan nanti kita akan bergantian mulai ayat ke-6 sampai 9. Jadi saya akan membaca dulu. Yesaya 55 ayat 1 sampai ke-5 saya akan membaca, dan kemudian 6 sampai 9 kita akan bergantian membacanya. Yesaya 55. Demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerhati perintah dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagumkan engkau. Ayat ke-6. Bergantian. Ayat ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, hari ini kita boleh merenungkan bagian-bagian ini, dan dengan saya kasih tema yaitu ikutlah aku. Saudara, ketika berbicara berkenaan dengan ikutlah aku, maka kita melihat di sini ada sebuah undangan kan ya. Ada sebuah undangan dari Tuhan untuk mengatakan ikutlah kepadaku. Saudara, undangan ini kita harus mengerti sebagai satu landasan bagi kita kemudian untuk bisa datang kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan menjadi tiga bagian. Pertama, kita akan bertanya landasan apa yang membuat kita boleh mengikut Tuhan.
Yang kedua, kita akan bertanya nanti, apa maksudnya ketika dikatakan ikutlah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat nanti mengapa harus mengikut Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara mengikut Tuhan, seolah-olah ini adalah satu tindakan dari seorang pribadi untuk kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Tetapi kalau kita melihat seluruh Alkitab, tidak pernah ada seorang pun yang kemudian datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan tanpa terlebih dahulu anugerah itu menyentuh mereka. Tanpa terlebih dahulu anugerah itu datang kepada mereka dan mereka itu kemudian meresponinya. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Paulus misalkan. Ketika Paulus mengatakan semua adalah kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita. Semua karena pemberian Tuhan. Berarti ada satu gambaran bahwa Allah lah yang bekerja, Allah lah yang mencari, Allah lah yang memberikan undangan kepada setiap kita. Sehingga kita boleh mencari Dia, kita boleh mengikut kepadanya. Maka saudara, hal yang pertama yang kita bisa lihat adalah bahwa ini adalah undangan dari Tuhan. Undangan itu dari Tuhan, bos sekalian. Undangan untuk mengikut Dia adalah datang dari Tuhan sendiri untuk kepada kita. Dan kalau kita bicara masalah undangan, Pak Soalan, saya pikir kita sangat senang kemudian kalau ada undangan. Misalkan ya, ada rekan kita mengundang kita, mari datang di tempat ini pada jam ini. Kenapa? Saya mau merayakan sebuah pesta atau pesta keluarga atau apapun ya. Kemudian kita diundang, kita diajak dan kita senang ada undangan itu. Atau ada orang yang kita kenal dan kemudian dia melakukan sebuah pesta dan mengatakan, aku berharap ya kamu hadir, kamu datang di dalam pesta ini. Saudara, kadang-kadang ada juga merasa, waduh kok saya tidak diundang dan segala macam. Jadi kalau kita melihat undangan itu memberikan kesenangan kepada kita, teman-teman kita, manusia sesama kita. Tapi saudara, hari ini kita coba melihat ya, yang memberikan undangan itu bukan manusia. Yang memberikan undangan itu Tuhan. Dia memberikan undangan kepada kita. Dari mana saya mengatakan demikian? Karena kalau kita membaca Yesaya itu mulai dari pasal 40 sebenarnya sudah berbicara berkenaan dengan bahwa Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada umatnya. Bahwa dia dulu membuang mereka karena dosa-dosa mereka. Mulai ayat pasal 40 dia akan memberikan kepastian bahwa janjinya untuk keselamatan itu akan dimulai. Dan di dalam pasal 53, di sana sudah berbicara berkenaan dengan keselamatan bagi umat Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan datang melalui seorang utusan, seorang hamba yang akan menderita. Akan membawa keselamatan kepada umat Tuhan dengan seorang hamba yang menderita bagi mereka. Maka sekalian, ayat pasal 55 adalah menjadi sebuah respons yang diharapkan. Respons yang diharapkan kepada mereka yang telah menerima hamba yang menderita itu. Karena keselamatan yang datang melalui hamba yang menderita itu adalah sebuah respons yang diharapkan adalah mendengarkan panggilan dari Tuhan. Panggilan untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, untuk datang mencari Dia. Saudara, undangan itu diberikan dan kita bisa lihat di dalam ayat pertama yang tadi saya baca dan ayat yang kedua. Maka hal yang pertama saya mau mengatakan kepada kita sekalian. Maka kita perlu melihat bahwa undangan itu datang dari Tuhan. Dia memberikan undangan terbuka kepada setiap orang. Karena dalam ayat keempat yang tadi saya baca, kelima, 4 dan 5, dikatakan diberikan undangan itu bukan hanya kepada satu suku, satu bangsa, tetapi kepada seluruh bangsa. Undangan itu telah sampai kepada seluruh bangsa dan bukan hanya kepada bangsa Israel saja. Maka saudara, kita melihat bahwa undangan itu telah diberikan kepada semua orang. Ada pintu yang terbuka untuk kemudian datang mencari Dia dan datang untuk boleh mengikuti Dia. Tetapi bukan hanya kita melihat undangan itu saja. Namun saya mengajak kita untuk boleh melihat siapa mereka yang menerima undangan ini. Siapa mereka yang menerima undangan dari Tuhan ini. Di dalam ayat yang pertama, Bapak sekalian. Dalam ayat pertama tadi saya membaca dikatakan
hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Saudara, orang yang haus membutuhkan apa? Ya pasti air lah ya. Seberapapun dikasih emas kepada dia, kalau lagi haus, dia butuh emas dulu. Kecuali di situ banyak air dan dia bisa pakai emas itu untuk beli air. Dia akan mengambil emasnya. Tapi kalau haus, Bapak sekalian, dia membutuhkan air. Kalau dia lapar, dia butuh makan. Tapi pertanyaannya kan ya, bagaimana kalau mereka yang haus itu, kalau mereka yang ada di padang gurun itu, haus, tetapi tidak ada keberdayaan sama sekali untuk mendapatkan air. Bagaimana kalau kita di dalam posisi haus, dan kita tidak punya apa-apa untuk mendapatkan air? Bagaimana? Kalau kemudian kita haus, kita ada uang, kita beli, maka masalah selesai. Tapi di dalam ayat ini kita baca ya, dikatakan, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan bukan hanya berhenti di sana, dikatakan, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Jadi undangan ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mereka yang sedang haus dan tidak memiliki apa-apa untuk boleh mendapatkan air itu. Artinya apa? Tentu saja bukan hanya di dalam pengertian ini ya, orang yang haus saja. Tetapi di dalam ayat-ayat ini kita mendapati mereka yang mendapatkan undangan ini, panggilan ini, adalah mereka yang benar-benar berada di dalam satu keadaan yang sangat tidak berdaya dan tidak berpengharapan sama sekali. Saudara, mereka yang menerima undangan ini yaitu mereka yang tidak ada harapan sama sekali. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wah, kalau ayat bagian ini ya, bagi kita yang suka susu dan anggur, kita akan mencari ini kan ya. Dari mana lagi dapat ini? Tapi bukan itu, Bapak sekalian. Karena di sini dikatakan air itu untuk apa? Untuk memberikan kesegaran. Makanan itu untuk apa, Bapak sekalian? Memberikan ketenangan kan ya. Dan anggur itu untuk apa, Bapak sekalian? Anggur itu untuk kemudian boleh memberikan sukacita di dalam hati manusia. Susu itu untuk apa? Susu itu untuk kemudian memberikan kehidupan bagi manusia. Saya percaya bahwa kalimat-kalimat yang dipakai oleh saya di sini tidak secara kebetulan. Dia memakai air, dia memakai susu, dia memakai anggur ini. Tetapi sekali lagi, Bapak sekalian, semua ini dibutuhkan oleh manusia. Manusia yang sedang di dalam ketidakberdayaan, manusia yang sedang di dalam keadaan yang tidak ada pengharapan sama sekali di tengah-tengah dunia ini. Maka undangan itu datang kepada kita dan mengatakan, hai manusia yang sedang tidak berdaya, manusia yang tidak berpengharapan, datanglah kepadaku. Saudara, pertama-tama saya mengatakan tadi bahwa undangan itu datang dari Tuhan dan diberikan kepada mereka yang tidak berpengharapan dan tidak berdaya. Tentu kita bisa mengatakan ya, oh wajar dong kalau orang yang tidak berpengharapan, wajar dong kalau orang yang tidak ada keberdayaan sama sekali, dia berharap kepada Tuhan. Wajar sekali. Tapi saudara, ayat yang kita baca itu tidak berhenti bahwa undangan itu hanya datang kepada mereka yang merasa lemah. Tidak hanya berhenti kepada mereka yang merasa tidak berdaya. Tidak hanya datang kepada mereka yang merasa tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi datang kepada mereka juga yang memiliki segala sesuatu, tetapi yang tidak mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Dalam ayat kedua saya baca sekali lagi bagi kita, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kalau saudara membaca ini teringat dengan apa ya di dalam Alkitab? Mengapa beli roti, mengapa membelanjakan uang bukan sesuatu untuk roti, dan jeripayamu itu tidak mengenyangkan? Ini kira-kira gambaran apa dalam Alkitab ya? Gambaran kehidupan yang seperti apa? Pengkhotbah kan ya? Pengkhotbah bilang apa? Pengkhotbah bilang hidup itu sia-sia. Pengkhotbah itu bilang hidup itu seperti usaha menjaring angin. Saudara, menjaring angin itu mau sampai kapanpun gak akan dapat kan. Jaring angin ya gak ada, itu usaha menyibukkan diri sendiri kan ya. Sia-sia. Hidup itu sia-sia katanya pengkhotbah. Dan kemudian kita bisa melihat di sini ya. Apa yang dikatakan oleh Yesaya? Mengapa kamu belanjakan uang sesuatu yang bukan roti? Kamu ada materi,
kamu tapi tidak membeli roti dan tidak memberikan kenyamanan bagi kamu. Saudara, makanan itu sangat dibutuhkan kan ya? Tapi Yesaya mengatakan, mengapa kamu pakai uang bukan untuk makanan? Berarti kamu memakai uang untuk hal yang lain kan ya? Apa itu misalkan? Ya saya nggak tahu, setiap orang berbeda kan ya. Mungkin bagi sebagian orang uangnya dipakai untuk untuk memuaskan matanya, atau memuaskan lidahnya, atau memuaskan pendengarannya, atau memuaskan pandangan mata orang, dan segala macam. Ya saya mengatakan, mengapa kamu pakai uang untuk sesuatu yang bukan membeli roti? Jeripayamu itu tidak mengenyangkan. Artinya apa? Kamu sudah susah-susah bekerja dan kamu mendapatkan upah apa? Yang sesuatu yang tidak memberikan ketenangan kepadamu. Saudara, artinya apa? Dalam ayat yang kedua ini adalah sebuah gambaran orang yang berbeda dengan gambaran ayat yang pertama. Gambaran yang pertama adalah mereka yang haus, lapar, dan tidak ada keberdayaan untuk mendapatkan itu. Mereka hopeless sama sekali. Tetapi gambaran kedua, semua punya. Mau beli roti, ada. Sesuatu yang bukan roti pun ada. Tetapi hidup itu menjadi sangat sia-sia. Tidak memberikan ketenangan. Tidak memberikan kenyamanan di dalam hidup. Tidak memberikan satu ketenangan selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka saya mengatakan, mengapa? Mengapa kamu membelanjakan bukan untuk roti? Dan kamu lihat, jeripayamu itu tidak membawa ketenangan dan kekenyangan bagi kamu. Artinya apa? Soalnya kita melihat di sini gambaran orang yang mendapatkan undangan yang kedua ini adalah dia yang juga sebenarnya secara badani, secara fisik itu semuanya terpenuhi. Tetapi jiwanya tidak pernah penuh. Maka kita bisa melihat di sini adalah satu gambaran juga bagi orang-orang demikian. Dan ayat ini berbicara kepada mereka dan mengatakan, mari datang kepada Tuhan. Mari datang mengikut Dia. Maka saudara, saya tidak tahu di mana posisi kita hari ini. Saya tidak tahu posisi saudara, apakah kita yang ada di dalam posisi yang hopeless itu, tidak berdaya itu, tidak ada harapan itu, atau kita berada dalam posisi orang-orang yang segala sesuatu sudah ada, tetapi kita mendapatkan kekosongan di dalam hidup. Maka hari ini menjadi hari di mana saudara dan saya melihat kepada Kristus sekali lagi dan mengundang kita untuk mengikut Dia. Gambaran yang kita bisa lihat hari ini adalah gambaran tangan Tuhan yang membuka pintu kepada kita untuk sekali lagi mengatakan, mari datang kepadaku. Maka kita bisa melihat bahwa sekarang di dalam ayat yang ke-6 sekarang, tadi saya mengatakan atas dasar apa kita mengikut Dia? Atas dasar undangan. Dan undangan itu diberikan kepada orang-orang seperti demikian. Kedua, Bapak sekalian, kita akan renungkan hari ini, apa maksudnya untuk kita kemudian mengikut Dia? Mengikut Dia, barangkali kita bisa mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Ikutlah aku. Kepada para murid Dia katakan ikutlah aku, dan itu artinya Dia harus meninggalkan jalannya, Dia harus meninggalkan perahunya, dan kemudian mengikut Yesus. Di sisi lain kita melihat perjanjian lama, ada Abraham misalkan. Ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku, maka Abraham meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan kenyamanan rumahnya, dan pergi kemana? Pergi ke sebuah tempat yang dia pun belum tahu kemana. Tetapi dia ikut. Ada harga yang dibayar ketika kemudian mengikut Tuhan. Tetapi saudara, hari ini saya mau mengajak kita melihat, waktu kita merenungkan akan tema mengikut Tuhan ini, bukan di dalam kacamata dua ini tadi, tetapi di dalam kacamata yang lebih aktif. Mengikut Tuhan berarti pertama-tama mencari Dia. Mengikut Tuhan itu pertama-tama mencari Tuhan. Jangan lupa, tadi saya sudah mengatakan bahwa mencari Tuhan itu dimulai dari Tuhan pertama kan ya. Jadi di dalam bagian ini, mencari Tuhan itu sebagai sebuah respons dari segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mengatakan mengikut Tuhan, maka pertama-tama melalui apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada kita, mau ikut Tuhan berarti secara aktif mencari Dia. Secara aktif mencari Dia, sekalian.
Jadi jangan kita terbentur dengan pandangan yang tadi ya di awal mengatakan, loh bukannya dari Tuhan dulu. Oh itu sisi dari kedaulatan Tuhan. Tetapi yang saya bicarakan adalah sisi dari manusianya. Ketika anugerah itu datang kepada kita, maka mengikut dia berarti kita pertama-tama mencari dia, Bapak sekalian. Tetapi mencari dia dalam hal ini bukan hanya di dalam pengertian mencari biasa saja. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-6, kita melihat karakter dari mencari itu. Nuansa mencari itu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Maka di dalam bagian ini, kita melihat ketika kita mengatakan aku mau mengikut Tuhan, berarti aku mau mencari dia dan aku mau mencari dia sekarang. Ada satu urgensi kepada setiap kita untuk melihat bahwa mencari Tuhan itu tidak boleh mendelay lagi. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya saya harus mencari Tuhan. Secara waktunya saya harus mencari dia. Saudara, kalau kita membaca ayat ini ya, dan kita mencoba mengkaitkan dengan ayat 4 dan ayat 5, seolah Tuhan mengatakan, aku telah memberikan keselamatan kepada kamu. Aku bukan hanya memberikan kepada bangsa Israel, tetapi juga aku memberikan kepada seluruh bangsa. Dan seolah pintu itu sudah terbuka. Anugerah itu sudah terbuka kepada setiap orang. Dan Yesaya mengatakan, mumpung sekarang waktunya. Mumpung sekarang Tuhan telah sedang membuka tangannya. Dan mari mencari dia, datang kepadanya. Saudara, urgensi ini perlu kita taruh di dalam hati kita. Urgensi untuk mencari Tuhan, mengikut Tuhan sekarang itu harus kita taruh dalam hati kita. Kenapa sekarang? Kita tahu kan ya, kita sadar bahwa kita ini bukan orang-orang yang sempurna sekali kan ya. Bukan orang-orang yang tanpa dosa juga kan ya. Saudara, kalau kita delay terus, nantilah. Saudara, barangkali yang punya anak ya, bapak ibu yang punya anak. Anak itu kalau terus-menerus mengatakan nanti. Sampai kapan ya? Mungkin sampai dia berapa lama ya, dia akan terbiasa, nanti. Terbiasa untuk nanti saja. Dan itu bisa membawa sampai dia dewasa kan. Terbiasa mendelay. Terbiasa menunda. Terbiasa dan bahkan ya tidak ada melihat ada urgensi di situ. Baru tahu ada urgensi nanti ketika sudah di masa dewasa. Dia kemudian tidak lagi mendapatkan kesempatan seperti di rumah dulu. Kalau di rumah nanti sajalah. Oh papa mama masih mengerti. Nanti sajalah. Oh papa mama masih mengerti. Tapi kalau udah masuk kantor, bos mengatakan sekarang, nantilah. Nggak ada, dia baru melihat ada urgensi di situ. Sekarang ya sekarang. Terbiasa dari dulu seperti itu. Maka yang saya mau katakan adalah bahwa kebiasaan-kebiasaan menunda itu bisa saja itu menjadi second nature di dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang sangat terbiasa. Sehingga kita tidak melihat ada urgensi. Nanti saja. Tetapi saudara, di dalam bagian ini ya, Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selagi dia mau ditemui sekarang. Selagi dia mau ditemui sekarang. Saudara, tadi di dalam KU1 juga saya mengatakan ya, ada orang-orang tertentu, ada anak muda remaja pernah bicara begini. Enak sekali ya, itu si bapak yang satu itu meninggal dia. Dia meninggal dan percaya kepada Tuhan. Sudah tua. Tapi dia baru terima Tuhan itu waktu dia ada di ICU. Enak ya. Itu ya orang gak percaya loh. Itu orang jahat loh. Enak ya hidupnya ya dari muda. Saudara mungkin pernah mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini ya. Enak ya hidup kayak seperti itu. Sebelum mati, sebelum itu dia meninggalkan dunia ini. Kemudian ada hamba Tuhan datang dan boleh memberitakan Injil kepadanya. Dan dia mengatakan aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau mengakui dosa-dosaku. Dan ada orang mengatakan, enak ya. Saudara, barangkali ya kita melihat itu ada satu, ada dua orang yang mengalami demikian. Tapi pertanyaannya bagi kita ya, berapa banyak orang yang di dalam ranjang kematian itu dan tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Anak muda itu biasanya nanti sajalah. Seperti om itu loh, enak ya. Tapi sekalian, belum tentu Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Bapak itu mungkin mendapatkan kesempatan, tapi kita belum tentu.
maka kita melatih diri kita di sini, melatih ada satu urgensi untuk mencari Tuhan sekarang. Saya tidak lagi boleh menunda. Saya tidak boleh menunda lagi, sekarang waktunya. Karena kenapa? Kalau saya menunda lagi, saya akan berkutat di dalam keberdosaan saya ini. Dan saya mengatakan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan. Berarti ada satu masa, kesempatan itu sudah nggak ada. Kesempatan itu mau menangis darah pun sudah nggak ada. Tuhan tidak lagi membukakan jalan. Tapi saudara, kalau kita membaca di sini, carilah Tuhan selagi Ia berkenan dicari. Bagaimana cara mencari Tuhan? Tentu saja, kalau kita mengatakan bagaimana cara mencari Tuhan, kita mencari Tuhan melalui apa? Pertama-tama, kita akan mencari Dia di dalam doa kita kan ya. Mencari Tuhan di dalam doa kita. Tapi yang kedua, mencari Tuhan berarti mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Mencari Dia. Saudara, kita hari ini tidak akan mencari Tuhan di dalam mimpi kita kan ya. Saudara, malam ini saya mau mencari Tuhan. Saya tidur jam 12 tepat. Karena kenapa? Karena memang harus demikian. Enggak ada kan ya. Saudara, hari ini mau mencari Tuhan. Sekarang waktunya mencari Tuhan berarti saudara dan saya membaca firman. Mendengarkan firman. Mencari Tuhan berarti juga menuntut kita untuk berespons terhadap firman yang kita dengarkan itu. Saudara, mencari Tuhan berarti ada satu kesiapan hati untuk kemudian ditegur dan kemudian menerima firman itu. Mencari Tuhan berarti ada satu kesiapan hati bahwa mendengarkan apa yang akan Tuhan nyatakan kepada saya. Mencari Tuhan berarti saya siap. Tuhan mau bicara apa kepada saya. Saudara, bukankah kita akan kesel ya kepada teman kita, sahabat kita yang datang kepada kita. Misalkan dia datang dan mengatakan, iya ya, saya lagi dalam masalah A, B, C, dan D. Dan segala macam lah. Dan dia mengatakan, iya, kira-kira saya bisa lakukan apa ya? Dan kita kemudian dengan seluruh bijaksana dan pengalaman kita boleh berbicara. Dan kemudian kita tahu bahwa kalau dia mengikuti saran kita, kalimat-kalimat yang kita utarakan kepadanya, itu akan membawa satu keadaan baik buat dia. Tapi ya, habis dia bicara kepada kita, dia pergi dan melakukan apa yang dia pikirkan. Loh, gimana sih? Kamu datang kepada saya, kamu sudah beritahu, tapi kamu nggak mau dengar. Dan saudara akan mengatakan, aduh lain waktu saya nggak usah ngomong ke kamu lah. Kamu nggak benar-benar bertanya kok. Atau yang lain, Bapak sekalian. Ada orang yang kemudian bertanya kepada kita, mau mencari tahu sesuatu. Dan kita menjelaskan dengan sangat sabar. Misalkan ya, masalah teologis lah. Pak, ini artinya apa ya Pak ya? Nah, kita boleh menjelaskan dengan sangat baik, menjelaskan kepada dia. Tapi dia kemudian mengatakan, oh enggak Pak, ayat ini tidak berbicara itu, ini. Loh, ini kamu datang mau mencari tahu, atau mengajar saya? Saudara bisa melihat dua hal ini ya. Kita akan menjadi sangat kesel kan ya. Ini orang gimana sih? Kamu mau mencari tahu atau tidak? Kamu mau mencari atau tidak sih? Kalau mau mencari ya kamu bersiap untuk mendengarkan dong. Saudara, di dalam bagian ini sama. Ketika kita mengatakan, carilah Tuhan, carilah Dia sekarang, berarti ada kesiapan hati untuk merespons firman yang kita baca dan kita renungkan. Saudara dan saya itu dituntut untuk berespons terhadap firman yang saudara dan saya baca. Itu artinya saudara sedang mencari Tuhan. Kita mencari itu bukan ngawang-ngawang, Bos sekalian. Kita mencari berarti firman diperdengarkan kepada kita, maka kita berespons terhadap firman itu. Saudara, kita melihat maksudnya apa mencari Tuhan? Tadi saya mengatakan mencari berarti pertama-tama harus kita taruh urgensi waktu itu di dalam hati kita. Mencari berarti kita berdoa kepadanya. Mencari berarti kita membaca firman-Nya dan kesiapan hati untuk mendengarkan, melakukan apa yang Dia bukakan kepada kita. Tapi yang ketiga sekarang, ketika dikatakan carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Berserulah kepadanya. Selama Ia dekat, berarti Dia dekat, carilah Dia. Dan ketiga adalah adanya faktor pertobatan di dalamnya. Ada pertobatan bagi orang-orang demikian. Saudara, saya tidak berbicara pertobatan yang pertama-tama. Tapi dalam bagian ini, ketika kita mau mengatakan aku mau ikut Tuhan, berarti orang itu bersiap diri untuk bertobat dan meninggalkan
segala jalan pikirannya yang jahat, dan segala rancangan-rancangannya yang jahat. Di dalam ayat ke-7 saya membaca bagi kita, bagilah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bagilah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saudara, kalau kita membaca dalam bagian ini, apa sih yang dibicarakan oleh Yesaya? Yesaya sedang mengatakan, kamu waktu mencari Tuhan ya, kamu perlu bertobat. Bertobat itu dalam bahasa aslinya itu mutar balik. Jangan lanjut ke jalan itu, karena itu bahaya. Karena jalan itu menuju jurang. Ketika ada rambu-rambu lalu lintas di situ, ini jalan buntu. Kamu harus mutar balik. Ini jalan menuju sengsara. Kamu perlu mutar balik. Maka sekalian, di dalam bagian ini ya, kita bisa melihat mencari Tuhan berarti membutuhkan pertobatan bagi setiap kita. Saudara, omong kosong ya, kalau kita kemudian mengatakan, aku mau mencari Tuhan, aku mau mengikut Dia, tetapi tidak pernah mengambil komitmen untuk boleh berhenti di dalam pelanggaran dan dosa-dosanya. Dalam ayat ini, Yesaya mengatakan, kalau kamu mau ikut Tuhan, berarti kamu mau mencari Tuhan, menerima undangan dari Tuhan itu, maka kamu bersiap hati untuk meninggalkan seluruh dosa dan pelanggaranmu itu. Kapan? Sekarang. Yesaya mengatakan itu dilakukan sekarang. Bertobat itu berarti meninggalkan jalan pikiran kita yang jahat. Bertobat meninggalkan seluruh rancangan-rancangan kita yang jahat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesaya? Baiklah ia kembali kepada Tuhan dan yang akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, kita dituntut di sini bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya mau cari Tuhan. Berarti dia, seperti yang saya katakan di ayat di poin sebelumnya, kesiapan hati berhenti dari dosa-dosa, berhenti dan meninggalkannya. Kita tidak mungkin, Bapak sekalian, kita tidak mungkin kemudian mengatakan aku sedang mencari Tuhan. Aku sedang mengikut Dia. Sementara tangan kita itu penuh dengan lumpur. Kita tidak bisa mungkin mengatakan aku mau ikut Tuhan, tetapi saya sedang menikmati di dalam lumpur ini. Enak sekali loh lumpurnya ini. Hitam, berair dan segala macam. Dingin lagi. Itu ada sesuatu yang salah, Bapak sekalian. Sementara Tuhan memanggil kita keluar dari lumpur itu dan kita mengatakan aku mau ikut. Tapi di sini enak sih. Di sini enak. Saudara, itu bagi kita manusia ya, itu nggak masuk akal. Bagi kita manusia itu nggak masuk akal. Tetapi saudara perhatikan, ketika undangan itu datang kepada kita dari Allah yang mengasihi, yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan Dia mengatakan, kamu ikut aku. Dan aku akan memberikan kehidupan kepadamu. Ikutlah aku akan memberikan kelimpahan kepadamu. Ikutlah aku berarti berhenti dari dosa-dosamu. Kalau kita mencoba menilik dalam diri kita, wasialan, apa tandanya bagi saya sedang mengikut Tuhan? Apa tandanya bagi saya sedang sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Ya, apakah kita mencari Dia? Apakah kita mencari Dia dalam doa-doa kita? Apakah kita sedang mencari Dia dalam perenungan firman Tuhan? Dan apakah hati kita siap mendengarkan dan hati kita siap mengatakan, aku mau berhenti dari dosa dan pelanggaran ini. Dan sekarang saya mau ikut Dia. Saudara, ketika Tuhan mengatakan, mari datang kepadaku. Berarti kita dituntut untuk boleh kemudian melakukan sebuah tindakan yang sangat urgent. Melakukan sebuah keputusan yang sangat besar dalam hidup kita. Dan bahkan sesuatu yang kemudian membawa ketidaknyamanan bagi kita. Karena terlalu nyaman di lumpur itu. Tapi kita harus melakukan itu. Jadi apa maksudnya ketika kita mengatakan mau ikut Tuhan? Tadi saya mengatakan mencari Dia, mencari dalam doa, mencari dalam firman, dan meninggalkan dosa-dosa kita atau bertobat. Ketiga sekalian yang kita akan renungkan hari ini. Ketika kita mengatakan bahwa ikutlah Tuhan, carilah Dia. Tapi pertanyaannya bagi kita, mengapa harus mengikut Dia? Tadi saya mengatakan mengapa harus mengikut Dia? Ya, Dia mengundang kita. Ya, kita bisa saja mengatakan, ya namanya undangan ya bisa ditolak lah. Tapi saudara, kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab ya,
Undangan itu adalah undangan yang memberikan kelegaan kepada kita. Undangan itu undangan yang memberikan ketenangan kepada kita. Undangan itu undangan yang memberikan kelimpahan di dalam hidup kepada setiap kita. Undangan itu dengan kata lain memberikan kebaikan, kenikmatan. Bukan hanya di akhirat saja ketika bertemu dengan Kristus, tetapi pada masa-masa sekarang ini. Undangan mengikut Dia itu adalah satu kenikmatan yang bisa kita nikmati hari ini. Undangan untuk boleh mengikut Dia, karena Dia terlebih dahulu telah memberikan hal yang begitu besar kepada kita. Maka kalau kita bertanya, mengapa harus ikut Dia? Karena itu hal yang terbaik bagi kita untuk boleh melakukannya. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalankumu bukan jalanku. Dan demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dan dari rancanganmu. Seolah-olah ini lagi mengatakannya, Tuhan punya rancangan berbeda dengan rancangan manusia. Dan banyak hal kamu tidak mengerti, datanglah kepada Tuhan. Saudara, yang saya mau katakan kepada kita dalam ayat ini adalah bahwa ketika kita tidak mengikut Tuhan, ketika kita tidak mengambil keputusan mengikut Dia sungguh-sungguh sekarang dan meninggalkan seluruh dosa-dosa kita, maka firman itu tidak pernah masuk akal buat kita. Firman itu tidak pernah mendapatkan tempat yang limpah di dalam hati kita. Saya ambil contoh sekalian. Ketika kita membaca akan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah ini masuk akal? Waduh, bagi dunia bagi dunia. Jangan kasih musuh lah. Musuh kok dikasihi? Dia jahat loh. Dia jahat 10, ya kalau bisa balas 12 lah setidaknya. Kalau bisa ya lebih besar juga, nggak apa-apa, dia jahat kok. Bagi dunia itu nggak masuk akal. Bagi kita, mengasihi musuh itu menurut Tuhan itu hal yang indah. Bagi dunia itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka saudara, mengapa mengikut Tuhan? Karena itu adalah satu kenikmatan yang kita bisa nikmati hari ini. Waktu ada di tengah-tengah dunia, kita boleh menikmati satu kelimpahan kekayaan menjadi manusia. Dan Tuhan ajarkan itu. Dia memanggil kita menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang sungguh-sungguh ditebus secara jiwa dan tubuh kita. Dia mengajak kita menjadi manusia yang mampu mengasihi manusia yang lain. Sekali lagi sekalian, dunia itu akan mencemooh kita. Dunia itu akan siap-siap mencemooh saudara dan saya yang menghidupi Injilnya. Dan kalau kita tidak bersiap hati mengikut Dia, kalau kita tidak bersiap hati mencari wajahnya, dan kalau kita tidak bersiap hati meninggalkan seluruh dosa pelanggaran-pelanggaran kita, dan kalau kita tidak bersiap hati mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, maka cemoohan-cemoohan dunia itu akan menarik kita lebih jauh dari Dia. Di dalam ayat-ayat ini ketika Tuhan mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, berbanding terbalik apa yang dikatakan dalam ayat ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, berarti orang fasik itu punya jalan sendiri. Tapi Tuhan mengatakan aku punya jalanku. Jalanku itu bukan jalanmu. Dan dalam ayat ke-7 dikatakan orang jahat meninggalkan rancangannya, berarti orang jahat itu memiliki rancangan pikiran kehendaknya sendiri yang jauh berbeda dengan apa? Dengan rancangan-rancangan Tuhan. Maka saudara, ketika kita tidak bersiap hati mengikut Dia dan mendengarkan firman-Nya dan berkomitmen mengikut Dia, ayat-ayat yang kita baca seperti mengasihi musuh, seperti bersungguh-sungguh menyangkal diri, itu menjadi sesuatu yang tidak bersuara di dalam kehidupan kita. Gak ada tempat, gak masuk akal. Tapi Tuhan mengatakan di dalam ayat ini, aku punya rancangan, aku punya jalan, dan sampai kamu benar-benar bersungguh-sungguh mau merelakan hatimu mengikut aku, engkau akan bisa mendapatkan kelimpahan dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menaruh hati kita, bersungguh-sungguh mendengarkan, bersungguh-sungguh mengikut Dia, maka ada sisa-sisa di dalam hati pikiran kita yang seperti dunia ini dan yang menghalangi kita untuk boleh mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kemudian memiliki cara berpikir dunia bahwa kalau Allah mengasihi itu
harus memberikan ini dan itu kepada saya. Segala sesuatu harus ada. Tapi saudara, kalau kita terus dipenuhi dengan pikiran-pikiran demikian, dan kita membaca Alkitab dengan suspicious ya, wah ini kayaknya Tuhan kurang mengasihi deh. Padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Maka ayat-ayat itu tidak akan memberikan kelimpahan bagi hidup kita. Ada ayat-ayat tertentu itu menghalangi kita untuk boleh menerimanya, karena kita masih dipenuhi oleh pikiran-pikiran dunia. Maka sekali lagi Bapak sekalian, mengapa harus mengikut Dia? Karena inilah kenikmatan yang kita bisa menikmati di tengah-tengah dunia. Inilah satu ketenangan, kelimpahan hidup yang Tuhan tawarkan kepada kita. Mengikut Dia. Mengikut Dia. Karena ketika kita sungguh-sungguh mengikut Dia, kita akan mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya, dan melakukannya. Dan tidak melihat dengan sebuah kecurigaan. Saudara, apakah kita bisa melakukan firman Tuhan ketika kita menaruh curiga kepada ayat-ayat itu? Saya kira kita akan sangat kesulitan untuk boleh melakukannya. Saya kira akan sangat membawa kesulitan hidup bagi kita untuk melakukannya. Tapi ketika kita menaruh hati kita pertama-tama, undangan itu diberikan kepada saya. Dan undangan itu saya responi dengan mencari Dia. Mencari Dia berarti menyiapkan hatiku untuk boleh menerima, mendengarkan, dan melakukan apa yang Dia berikan kepada saya. Dan dengan demikian, ada hal-hal yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Meskipun terjadi konflik di sana. Dan saya boleh melakukannya. Saya boleh mengerjakannya. Dan dengan demikian, Bapak sekalian, kita boleh mendapatkan kelimpahan di dalam hidup ini. Saudara, saya membaca dalam ayat ke-7 sekali lagi, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi kepengampunan dengan limpahnya. Ini satu hal yang sangat indah, bahwa Dia memberikan kelimpahan dalam keselamatan itu kepada kita, yang kita bisa nikmati hari ini dan nanti ketika ketemu dengan Dia. Dan Dia bukan hanya memberikan sedikit kepada setiap kita, tetapi Dia memberikan itu pengampunan yang limpah. Ketika kapan, maksudnya? Ketika kemudian kita menerima Dia dan menaruh hati kita untuk boleh dipimpin oleh seluruh kebenaran firman. Saudara, kita melihat ayat-ayat ini dan kita boleh sekali lagi mengatakan kepada Yesaya yang menuliskan kepada kita, saya mau mengikut Tuhan. Saya mau menerima undangan yang Tuhan berikan itu kepada saya. Biarlah undangan itu bukan undangan yang saya sia-siakan. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus, aku mau ikut Tuhan, aku mau bertobat, tetapi nanti saja. Jadi saudara, saya benar-benar mengajak kita hari ini, biarlah hati kita benar-benar berikan kepada Tuhan. Biarlah kita benar-benar berkomit kepadanya dan mengatakan, saya tidak mau delay untuk boleh mengikut Tuhan. Saya tidak boleh delay untuk boleh mendengarkan firman. Saya tidak boleh delay untuk tidak melakukan firman. Saatnya sekarang saya mau menikmati kelimpahan hidup yang ditawarkan oleh Tuhan kepada saya. Saya mau mengikut Dia. Dan dengan demikian, Bapak sekalian, kiranya hati kita siap untuk berkomitmen mengatakan sekarang ada urgensi. Saya tidak lagi boleh menolak, saya tidak boleh lagi menahan waktu. Sekarang saya mengatakan saya mau mendengarkan firman-Mu. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu di mana posisi kita hari ini. Saya tidak tahu di mana keadaan kita, setiap kita ya berbeda-beda pergumulannya. Mungkin saudara sedang berada dalam posisi di crossroad pada hari ini. Entah menunda atau sekarang harus mengambil keputusan. Tapi kiranya apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada kita hari ini, sekarang waktunya datang kepada Tuhan. Sekarang waktunya dengarkan Dia. Sekarang waktunya cari Dia. Sekarang waktunya ikut Dia dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, saudara akan dengan merelakan untuk boleh tidak kemudian menghidupi pikiran-pikiran dunia, cara-cara dunia, dan bersiap hati untuk kemudian dipimpin oleh firman-Nya. Kiranya kita boleh mengatakan, saya mau hari ini mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, melepaskan seluruh kenikmatan yang boleh ditawarkan oleh dosa, karena belum tentu waktu-waktu itu ada di depan saya. Dan kiranya kita boleh mengarahkan pandangan kita ini dan menolong kita, menolong kita untuk boleh mempersiapkan hati masuk dalam Jumat Agung. Sekali lagi Dia boleh datang kepada kita. Dan hari ini menawarkan kepada kita, engkau yang ada di dalam posisi orang pertama atau orang kedua, atau engkau sedang berada di crossroad, kiranya firman Tuhan menuntut kita hari ini dan mengatakan, Tuhan, sekarang waktunya aku mau bersungguh-sungguh
mengikut Engkau. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur karena Engkau memberikan firman kepada kami. Engkau tidak henti-hentinya memberikan berkat-Mu yang limpah kepada setiap kami. Hari ini Engkau datang mencari kami. Engkau memberikan undangan yang begitu terbuka di hadapan kami. Untuk kami boleh mengikuti Engkau ya Tuhan. Mengikuti Engkau bukan ke dalam jalan yang sesat. Mengikut Engkau ke dalam jalan yang indah. Mengikuti Engkau ke dalam jalan yang memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan bagi tubuh dan jiwa kami. Tuhan, berikan iman kepada kami yang boleh melihat keindahan mengikut Engkau. Berikan hati yang sungguh-sungguh kepada kami untuk boleh melihat bahwa kami harus berespons sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya kepada kami hari ini. Tuhan, kami tidak tahu setiap kami di tempat ini memiliki pergumulan yang berbeda-beda, memiliki keadaan yang berbeda-beda. Tetapi kiranya kami dengan iman menerima panggilan itu, dengan iman menerima undangan itu, dan mengatakan, Tuhan, kami mau mengikut Engkau hari ini dengan seluruh konsekuensi yang akan kami terima. Konsekuensi untuk bersungguh-sungguh mengikut Engkau dan bertobat dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa tubuh kami begitu lemah, tubuh kami begitu menginginkan untuk berada di lumpur dosa itu. Tetapi kiranya firman-Mu yang mengingatkan kami, sebelum waktunya terlambat, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh kembali kepadamu. Sebelum waktunya habis, kiranya kami boleh mengatakan, kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan. Engkau tahu siapa kami ya Tuhan. Engkau tahu seluruh kelemahan-kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang sekali lagi menolong kami, memberikan pertolongan kepada kami, menguatkan kami, untuk boleh kemudian bersungguh-sungguh mengikut Engkau dan berkomitmen sungguh-sungguh mengikut Engkau pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.